Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman di grup. Kayak gitu. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad dan Kak Josepi. Pagi ini saya coba jawab ya. Eh, oke, pertanyaan pertama dari Kak Ahmad. Eh, Bagaimana caranya kita riset apakah harus bertanya langsung ke customer kita atau yang bukan customer kita dan bagaimana mengukur market size-nya? Oke, jadi kira-kira gini Mas. Caranya kita riset, of course kita harus tanya sama target market kita kayak gitu. Nah, target market kita itu kan bisa dua, orang yang udah jadi customer kita atau orang yang belum pernah jadi customer kita. Tapi orang itu adalah orang yang pas dengan sesuai dengan kriteria target market. Misalnya Anda jualan jaket untuk pemotor, untuk naik motor kayak gitu ya, jaket jaket motor kayak gitu. Nah, ya Anda jangan tanya sama sopir sopir bus kayak gitu, nggak nyambung kayak gitu. Atau Anda jangan tanya sama orang yang sehari-hari dia naiknya kereta kayak gitu, komuter ya, apa nggak nyambung gitu. Tanya sama orang-orang yang setiap hari mereka pakai untuk naik motor, pergi dari rumah berangkat kerja. Terus kalau motor juga bisa kita bagi dua ya, jaket untuk yang jarak jauh kayak gitu, yang antar kota atau yang dalam kota kayak gitu. Ada mungkin perlu uh, ini perlu lebih detail soal target marketnya. Nah, dan penting banget untuk bertanya sama target marketnya. Jangan sampai kita bertanya sama misalnya kita jualan jaket motor, terus kita tanya sama ibu-ibu yang jarang wirawiri naik motor gitu. Kalau sekalinya jalan-jalan naik motor diantar sama orang atau ya paling gojek gitu, ya nggak nyambung gitu ya. Karena riset itu adalah kita perlu yang kita cari tahu adalah insight-nya gitu. Kita pengen tahu apa sih alasan orang beli kayak gitu, alasan apa yang mereka butuhkan gitu, apa masalah yang mereka hadapi, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa trigger yang membuat mereka tuh mau melakukan transaksi itu. Sebenarnya kan cara kita untuk mengetahui kayak gitu. Nah, gampangnya gini sih, tadi ya, apa namanya, kalau anda mau tanya gitu, kalau mau tanya saya saran selalu pastikan anda punya dua pertanyaan penting. Pertanyaan pertama adalah tanya kenapa anda beli produk saya gitu, itu tanyain. Misalnya kalau tadi misalnya jaket gitu, tanya sama orang yang sudah biasa naik motor, yang membutuhkan jaket motor kayak gitu, dan mereka udah punya kalau bisa kayak gitu. Jangan sama yang belum punya, tanya sama yang udah punya kayak gitu. Terus mas punya jaket motor gitu, udah, oh punya mas gitu, oh ke kantor, kantor di mana, rumahnya di mana, oh di sini, jarak perjalanan berapa lama, oh sekian menit sekian jam kayak gitu misalnya. Kayak gitu, punya jaket motor, oh iya punya gitu. Kak mas kenapa sih punya jaket motor gitu, dulu alasan beli jaket motor apa gitu. Tanyain itu tuh, tanyain kayak gitu. Nah, ketika kita nanya pertama itu tanya alasan, minta 5 jawaban. Apa sih alasannya masnya apa namanya butuh beli motor, butuh beli jaket motor, gara-gara A mas kayak gitu. Ada alasan lain nggak mas kayak gitu? Ada. B, ada lagi nggak gitu? Tanya aja sampai 5 gitu. Atau dari awal, mas coba dong alasan anda beli gitu ya, 5 lah, 5 alasan yang kenapa anda jadi kayak yaudahlah beli jaket aja gitu, nggak beli, kenapa nggak kawasan aja gitu udah naik motor gitu. Tanyain gitu sama mereka. Oh nanti masuk angin lah, jaga kesehatan lah, apalah ini terus segala macam. Nah itu perlu dikasih tahu kayak gitu, perlu kita cari tahu, dan pastikan mereka mau memberikan informasi itu karena akhirnya kita jadi punya insight kan kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah 5 alasan kayak gitu. Nah setelah kita udah temu nih 5 alasannya, tanya balik lagi, mas dari 5 alasan itu yang paling penting mana gitu. Mulai dari paling penting sampai yang paling tidak penting, minta tolong diurutin kayak gitu, 1 2 3 4 5 kayak gitu. Nah dari situ kita nanti kayak jadi punya bayangan, oh ternyata orang tuh beli karena A karena B kayak gitu, yang lain itu sekunder lah, tapi pasti ada primernya 1 atau 2 alasan yang membuat orang tuh jadi mau beli. Nah kita nanti bisa bermain membangun positioning berbasis itu, atau kita bisa membangun campaign iklan berbasis insight itu gitu. Jadi penting banget riset itu gitu. Dan ya tadi ya, masa ditanya sama yang nggak bukan target marketnya, ya nggak nyambung lah. Tanya gitu, waktu saya misalnya saya punya klien toko aki ya kayak gitu, jaringannya lumayan lah,
suatu provinsi gitu. Terus yang kita lakukan ya kita nanya sama abang-abang supir GrabCar kayak gitu tentang kebutuhan akinya kayak gimana. Kita tanya sama pekerja yang dia setiap hari bawa mobil kayak gitu. Yang dia harus ngerawat mobilnya kayak gitu. Bagaimana cara dia ngerawat aki, apa insight tentang aki, kenapa apa bagaimana cara dia ngerawat kayak gitu-gitu. Bagaimana kebutuhan aki dalam 1 tahun kayak gitu-gitu. Kita jadi tahu apa yang sebenarnya insight di market aki mobil itu kayak gimana kayak gitu. Nah itu yang kita lakukan kok, jadi sama aja, nggak ada yang beda kayak gitu, persis lah itu kita melakukan apa yang kita apa namanya apa yang kita bicarakan gitu. Nah terus pertanyaannya kemudian gimana cara ngitung market size-nya gitu ya. Ya dicek aja datanya gitu, lewat mana ya, data BPS gitu. Misalnya logiknya gini mas, kata tadi misalnya aki gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu berapa market size-nya aki mobil kayak gitu, ya cek aja berapa jumlah mobil dalam satu provinsi gitu. Atau dalam satu kota, tergantung lingkupnya gitu. Anda mau jualan saat lingkup lokal, lingkup provinsi, atau lingkup eh, nasional gitu. Nah, itu dicek datanya. Oh, ternyata ada 500.000 mobil dalam satu provinsi. Kayak gitu. Berarti ya segitu market size-nya, 5.000 mobil itu, 500.000 mobil. Kalau dirupiahin ya kali aja sekali sekali orang transaksi aki berapa? Misalnya lah paling murah 500, paling mahal 1 juta kayak gitu. Berarti angka mediannya di angka 7,5 juta, 750. Nah, 750 dikali 500.000 motor. Nah, itu tuh market size-nya gitu. Di provinsi itu kayak gitu. Oh, itu orang belinya berapa kali sih sehari? Berapa kali sih sebulan? Berapa kali sih setahun? Oh, ternyata orang tuh beli aki setahun sekali. Ya udah berarti itu 750.000 dikali 500.000 mobil itu marketnya dalam senilai dalam 1 tahun. Kalau dibelinya setiap hari berarti ya dikali 365 hari size market dalam setahun kayak gitu. Ya gitu itu aja, sesederhana kok. Kayak gitu. Oh, misalnya market Anda guru ya dicek aja target market Anda tuh guru satu lokal, guru seprovinsi apa guru se-Indonesia kayak gitu. Ya udah habis itu dicek data Kemendikbud, cari berapa jumlah guru actual di seluruh sekolah yang terdaftar sama Kemendikbud kayak gitu. Pasti kan ada tuh angka jumlah apa namanya jumlah angkanya gitu. Terus kita tinggal kali. Oh, mereka guru itu butuh beli produk saya itu sebulan sekali. Ya udah dikali apa jumlah gurunya, misalnya jumlah gurunya ada 20 juta gitu. 20 juta beli sebulan sekali dikali 12 kayak gitu. Dikali produk itu rata-rata di pasaran harganya berapa? Misalnya harganya 100.000. Ya udah tuh ketemu kan 100.000 kali 12 kali jumlah gurunya. Ya itu market size. Itu caranya Mas kalau untuk cara ngitung market size. Terima kasih Kak Ahmad.